Halo Sobat Murah, kali ini saya mau cerita terkait dengan acara besok. Kebetulan besok saya ada acara. Acaranya tuh kayak gathering ya dari tempat kerja aku sih. Cuman itu kayak bikin acara satu kelompok dari teman-teman kerja aku. Kebetulan besok saya tuh sebagai salah satu panitia, tapi pas di acara itu kebetulan saya bagiannya pendokumentasian gitu kan. Jadi sekalian saya besok insya Allah mau langsung ikut vlogs ya, vlognya intinya bikin konten ya buat pas lagi acara tersebut, sekalian bikin konten kan pastinya saya di situ pendokumentasian kan pasti ngambil gambar, video, dan ngasih testimoni. Kemudian tadi saya udah nyiapin, saya sebenarnya sih belum nyiapin semua, cuma nyiapin kayak barang-barang yang mau dibawa, tapi baru sebagian sih. Cuman besok berangkatnya sekitar jam 8 titik kumpulnya. Kemudian aku tadi nyiapin ini guys, apa namanya, 5 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh teman-teman kita. Tadi aku udah nyusun sih, pertanyaannya tuh simple banget. Pertanyaannya itu adalah ya, nih saya mau bacain dulu ya. Pertanyaannya itu adalah, apakah setuju jika acara ini diadakan lagi di tahun depan? Itu adalah pertanyaan pertama. Pasti teman-teman jawabnya setuju atau enggak gitu aja sih. Simple kan jawabannya. Terus untuk kedua itu ada pertanyaannya, untuk pertanyaannya, apakah Anda setuju jika terpilih sebagai panitia di tahun depan gitu kan? Ya cukup jawab setuju atau enggak gitu aja sih. Terus pertanyaan ketiga itu ataupun pertanyaan selanjutnya, apakah Anda senang dengan acara ini gitu kan ya? Pastinya senang dong dengan acara ini gitu. Terus kemudian banyak kan pasti senang ya. Kalau nggak senang tuh pasti pertanyaannya lagi dong, nggak senang kenapa gitu kan. Terus kemudian yang keempat, semua total ada 5 pertanyaan ya. Ini udah keempat. Yang keempat inilah baru, apakah harapan Anda dari acara ini gitu. Pasti mereka kan nanti menjawab bla 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 bla, ini pertanyaan apa gitu kan. Terus kemudian yang kelima atau pertanyaan terakhir nih yang aku akan tanyakan besok ya, ketika saya ngambil gambar di lokasi, ada kritik atau saran untuk acara ini gitu kan. Mungkin dari teman-teman nanti bakalan ngasih kritik saran gitu kan pas lagi acaranya berlangsung gitu. Mungkin kritikannya banyak yang gak datang atau gimana ya kritiknya itu kan. Terus harapannya seperti apa ataupun sarannya seperti apa, intinya itu seperti itu guys. Jadi ini udah saya siapin yang pertanyaan-pertanyaan untuk besok yang wajib dijawab oleh teman-teman yang memang terpilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hanya sekedar buat testimoni saja sih gitu kan. Oh iya sob, ini acaranya intinya gathering tapi nggak semua departemen, hanya cuman departemen yang terkait kecil-kecilan itulah. Ini aja juga pakai sebagian uang kas, ada yang pakai donatur juga, ada yang masih donatur gitu ya. Bukan acara memang dari besar-besaran dari tempat saya kerja, itu enggak. Ini acara kecil-kecilan untuk menjalin silaturahmi ya. Nah gitu aja sih. Terus kemudian apa lagi ya, yang lain-lain sih paling besok ada baju, saya pakai baju sweetie, udah dikasih baju sweetie gitu, dikasih baju sweetie. Terus intinya besok acaranya tuh insya Allah ya meriah, panggungnya juga ada. Selain panggungnya ada tuh nanti apa sih itu, door prize-nya pasti ada. Besok kebetulan saya pasti ikut juga dong dalam lombanya, karena di situ ada door prize-nya berupa gini cuan guys, siapa yang mau cuan gitu kan. Semoga dia dapat ya guys. Besok saya
selain saya ikut dalam acara tersebut, iseng-iseng saya ikut bikin konten ya supaya ya bermanfaat juga lah, sekalian menyelam, sekalian minum air. Itu aja sih untuk kesibukan besok, acara besok. Untuk gamesnya pokoknya di situ nanti ada. Untuk tempatnya, lokasinya ya nih, saya kasih tahu. Lokasinya itu berada di Taman Hut Hut Dengklok Karawang. Di Taman Hut Hut Dengklok Karawang besok. Pokoknya yang besok ada di situ pasti ketemu sama baju-baju yang seperti ini. Seperti ini guys, besok bakalan nemuin baju yang seperti ini. Nih, baju sweetie. Pokoknya kalau besok ada yang pakai baju sweetie, ya pasti ada aku juga. Karena aku vlog di situ. Aduh. Oke, sebentar ya. Sebentar ya guys. Aku mau lebih dulu yang tadi. Hari ini kebetulan hari Kamis, terus besoknya itu hari Jumat, ya kan? Sekarang hari Rabu ya? Iya, Rabu. Jumat, Sabtu aku free karena aku libur. Terus Minggu aku berangkat di shift 1 itu. Gitu aja sih. Terus apa lagi yang mau diceritain? Oh ya guys, aku mau cerita juga sih ya. Kalau aku libur kerja kadang juga bingung sih mau cerita ke siapa. Kadang-kadang aku bingung ya, main sosmed cuma lihat-lihat doang. Habis itu nyampe malam tidur, besok bangun kerja lagi, itu tuh mulu. Terus kemudian aku kan suka ya bikin konten gitu ya. Kadang kalau sendiri nggak ada tim juga kadang males juga. Ngomongin apa sih ini nggak jelas. Oh ya, intinya saya tuh bekerja di suatu perusahaan, dan terus di tempat kerja aku lagi bikin acara untuk besok. Oh ya, aku mau selain itu aku mau cerita juga ya kesibukan aku sehari-hari. Kesibukan aku sehari-hari itu bekerja biasa. Kalau kerjanya itu sehari itu 7 jam kerja. Pokoknya kalau misalkan saya shift 1 tuh masuk jam 7, pulang jam 3 sore. 3 sore ya? Jam 3 sore pokoknya. Terus untuk di jam berapa tuh? Tadi pulang jam 3 sore. Untuk shift 2 itu masuk berarti jam 3 dong, 3 sore. Terus pulang jam 1 malam, jam 11 malam. Kalau shift 3 baru 11 malam masuk, kemudian pulang jam 7 pagi dengan jumlah jam kerja 5 hari kerja. Sistem off, jadi liburnya tuh nggak harus Sabtu Minggu, tapi bisa hari Senin Selasa atau Rabu Kamis, dan pokoknya rotasi itu jadwal jam kerjaku itu sih. Terus untuk kesibukannya pasti hari-hari kerja, pulang kerja biasa. Habis pulang biasanya kan aku bisa rehat dulu, paling buka-buka HP, lihat-lihat doang. Habis itu makan, mandi, buka-buka HP lagi, lihat-lihat doang. Habis itu udah tidur, terus kembali lagi, terulang lagi esok hari lagi. Nah, seperti itulah rutinitas keseharian terus menerus. Kalaupun ada di libur, karena aku liburnya nggak selalu 2 hari ya. Nih saya mau ceritain juga. Kalau aku liburnya misalkan lagi shift 1 ke 3, berarti aku libur 2 hari. Berasa libur 3 hari karena di hari ketiganya shift 3 malam dong, masuk jam 11 malam. Nah itu kalau dari shift 1 ke shift 3. Terus untuk kalau shift berapa? Kalau shift 2 ya, urutannya tuh dari shift 1 dulu ya.
kalau udah libur dari shift 1 terus masuk lagi kemudian di shift 3. Shift 3 itu masuk jam 11, pulang jam 7 pagi ya kan. Habis dari shift 3 kalau udah 5 hari kerja baru libur lagi 2 hari kerja, yaitu esoknya itu hari kemudian masuk kerja itu shift 2. Nah pas lagi shift 2 itu masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam, selama 5 hari kerja, kemudian libur lagi lah. Liburan perpindahan dari shift 2 ke shift 1 itu cuma sehari. Misalkan nih hari ini saya masuk nih tadi pagi tadi sore masuk jam 3 terus pulang jam 11 malam ya. Esoknya libur, esoknya lagi baru shift 1. Nah itu jadwal ataupun jam kerja aku guys selama aku kerja di sini. Aku perantau di sini tuh di Karawang ya guys, bukan di luar negeri atau di luar mana lah, pokoknya di Karawang aja. Aku udah di Karawang tuh udah lumayan lama ya, malahan hampir kayak mau jadi warga Karawang nih. Oh ya, misalkan teman-teman tuh ada pertanyaan mungkin share dong kak terkait dengan pengalaman kerja, ataupun share dong kak cara dapetin kerja di perantauan dan lain sebagainya. Nanti saya juga jawab, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat untuk kalian, memberikan informasi untuk kalian, pasti akan saya jawab untuk di next videonya. Oh ya, buat teman-teman juga kalau misalkan dari yang masih sekolah tuh, misalkan udah kelas 3 SMK gitu ataupun SMA ya, kalau saya bisa saranin ataupun saya ceritain ya, tapi kan pasti ceritanya panjang dan lebar ya. Nanti bisa saya share juga buat teman-teman yang baru lulus dari SMK, mungkin bisa nyari kerja ke perantauan khususnya di Karawang ya, maupun Karawang ataupun Cikarang ataupun Bekasi ya kan. Intinya ke Jakarta mau ke mana aja sama sih, cuman lebih dominan, lebih bisa saya jelaskan di Karawangnya lebih detail, soalnya aku udah di Karawang sih, beda dengan di tempat lain. Tapi kalau di tempat lain kemungkinan juga sama ya, cuman beda perusahaan, beda UMK itu beda. Nanti bisa saya ceritain juga, share ke teman-teman ataupun adik-adik yang baru lulus ya. Itu kalau misalkan kalian nanyain terkait hal tersebut, apa yang menjadi informasi ataupun yang ingin kalian tanyakan saja, nanti saya buatin video. Saya akan list pertanyaan-pertanyaannya tersebut, kemudian saya jawab di next video. Dan bakalan di depannya juga misalkan ada yang minta buatin dong kak video tentang melamar pekerjaan gitu kan, dan lain sebagainya, bisa saya ceritain. Dan bisa saya ceritain juga terkait dengan pengalaman hidup ya, pengalaman hidup mungkin dari aku kecil sampai sekarang, ataupun dari dari masa-masa sekolah sampai sekarang gitu kan, perjalanan apa saja yang sudah penuh lika-liku. Nah itu, kemudian juga selain itu bisa diceritain juga terkait pengalaman kerjaan khususnya di Karawang. Kak, aku sebenarnya dulu udah kerja di mana, dari sini pindah ke sini sampai akhirnya sekarang udah dapet ya, pernah waktu. Alhamdulillah gitu. Nah, bisa santai, jam kerjanya juga slow, sehingga bisa ya main-main kayak gini, bisa cerita-cerita sama teman-teman. Nah gitu aja. Nanti buat teman-teman yang dari yang baru lulus, misalkan udah mau nyari kerja nih ya kan, khususnya yang buat mau nyari kerja nih, apalagi mau nyari kerja itu di daerah perantauan ya. Kalau saran saya itu pertama, usahakan kalian cari pengalaman terlebih dahulu, entah itu bekerja di daerah kalian ataupun merantau. Tapi cara merantaunya itu
saran saya mah kalian daftar dulu ke BKK. PT apa, perusahaan apa saja yang ketika di BKK tersebut jalani aja sampai diterima. Nah, setelah diterima, Anda kalau merasa nggak nyaman, nggak apa untuk jangka rank 1 tahun ataupun 2 tahun kan, setelah mendapatkan pelakarin ataupun habis dari tempat tersebut, baru itu bisa buat lonjakan teman-teman untuk dapetin kerjaan yang baru lagi, yang lebih baik lagi. Nah, itu sih. Aku juga pas waktu awal merantau juga seperti itu. Pertama aku daftar dari BKK dulu, terus aku diterima di salah satu perusahaan selama 2 tahun. Kemudian aku pindah lagi kerjaan. Setelah itu bisa deh aku nerusin kuliah. Ya, aku nerusin kuliah. Aku kuliah tuh sambil kerja. Nah gitu. Nanti pokoknya kalau ada yang request masih saya ceritain deh yang lain. Nggak tahu nih hari ini aku lagi pengen ngobrol aja, jadi maaf ya kalau pokoknya kalau konten hari ini tuh berantakan banget, ngobrolnya apa belum jelas, belum tertata karena belum ada temen juga, belum tentu ada pendengar atau penontonnya juga. Nah itu kebetulan karena sekarang juga ya posisinya besok ada acara, sekarang lagi libur gitu kan. Saya mau ngapain, masa tiap hari nonton video ini sosmed lihat ini doang, habis itu capek ngantuk tidur, udah gitu doang. Kan mending aku cerita sama teman-teman kayak gini ya. Mudah-mudahan dari teman-teman ada yang mau dengerin, walaupun hari ini gitu kan, saat ini itu kontennya masih belepotan, masih berantakan untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan di teman-teman kan. Iya itu aja sih. Pokoknya buat teman-teman lah, kalau ada yang mau tanya silahkan nanya aja. Apalagi perihal terkait mungkin pengen merantau ke Karawang, nanti bisa saya ceritain bagaimana sih saran-saran ataupun kritik-kritik dari saya sendiri. Dan bisa juga nanti saya tunjukin karena di Karawang itu banyak banget namanya perusahaan-perusahaan dari luar, ataupun kayak kalau di Indonesia itu khususnya di Pulau Jawa malah ya, perusahaan terbanyak itu di Karawang, perusahaan besar-besar itu di Karawang. Nanti bisa saya tunjukin kawasan mana aja yang banyak perusahaannya, terus kawasan mana yang jadi favoritnya, terus jalan-jalannya seperti apa, terus kondisi lingkungannya seperti apa. Bisa saya juga share ke teman-teman juga, misalkan teman-teman ingin merequest hal tersebut ya, gak jauh-jauh kan mereview jalan-jalan, tapi ini jalan-jalannya ke tempat industri, kayak tempat kawasan, buat wawasan teman-teman ketika mau dapetin pekerjaan, khususnya untuk yang ingin kerja di Karawang, baik di Karawang, Cikarang ataupun Bekasi. Pokoknya ini ada berdekatan lah, kota-kota ini berdekatan, Cikampek itu ya kan, itu pokoknya di situ. Itu aja sih yang hari ini cerita nggak jelas ya guys ya, maaf ya kalau nggak jelas. Pokoknya selalu coba belepotan lagi kan. Pokoknya selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya kami juga lebih semangat apapun nanti gitu kan. Misalkan memang dari teman-teman ada yang menanyakan, pasti akan saya share, akan saya ceritakan apa yang saya tahu, apa yang saya pernah alami gitu kan, akan di-share ke teman-teman juga supaya jadi motivasi, mungkin menjadi pengetahuan mungkin gitu kan. Nah itu oke, cukup sekian aja ya cerita gak jelas hari ini, karena belum terkonsep ya, karena bosen aja ya, gak ada apa-apa, gak ada kerjaan apa-apa. Jadi bingung kan ya, apalagi setelah acara itu kan 2 hari itu aku libur, ngapain juga gitu kan, ya bisa konten lagi enggak sih, paling itu buat ngedit video sih dari setelah pasca acaranya itu. Oke, terima kasih, cukup sekian acara nggak ngobrol-ngobrol nggak jelas ini ya.
Jangan lupa untuk selalu support kami, channel saya ataupun kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Silahkan tuliskan kalau silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan ataupun kritik dan saran yang ingin kalian ajukan di kolom komentar ya. Jangan lupa. Dan see you sampai di next dan see you di video selanjutnya ya. Bye bye. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Bye bye.